men, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama subscribe, thank you so much, I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang prediksi Juni ya. Aku belum kasih prediksi Juni soalnya. Ini mungkin tentang pekerjaan, tentang kehidupan, pokoknya tentang cinta pun ada di sini. Jadi kita cek ya. Oke, seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama yaitu ini, file kedua yang ini, file ketiga yang ini. Seperti biasa, beda dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke time sampai Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1, kita lihat ya. Kita geser dulu. Ini. Oke, di sini ada the Emperor. Ada 8 of Air. Ada Page of Earth. Ada King of Water. Kayaknya ini menjadi ini. Oke, jadi di bulan Juni ini ya, kemungkinan sih kamu mungkin ngerasa, atau beberapa orang, ada yang ada beberapa jalur nih ya. Ada yang jalurnya tuh udah ngelewatin masa-masa sulit dan udah ngelewatin masa-masa seperti terjebak dan lain-lain. Terus ada urusan atau ada isu di self confidence atau kepercayaan dirinya, terus kayak yang ketakutan untuk ambil action. Terus ya pokoknya banyak ketakutannya deh, intinya kayak gitu. Ada orang yang sudah melewati fase itu, ada yang belum. Jadi ada 2 frekuensi di sini. Bagi kalian yang belum bisa action atau belum bisa keluar dari situasi ini, sebenarnya itu adalah syarat Tuhan untuk bisa menyabarkan kamu. Cara Tuhan untuk ngetes nih, sejauh mana rasa kesabarannya, sejauh mana kamu bisa diajarin, sejauh mana kamu bisa nangkep pelajaran dari semesta itu kayak apa. Karena sebenarnya gini, kalau misalnya seandainya kamu sudah bisa melewati ini, kamu sudah bisa take action, kamu sudah bisa tahu apa yang mesti kamu lakuin, apa yang sebenarnya ada kan orang yang ketika udah tahu apa yang mesti dilakuin tapi nggak dilakuin. Nah, ketika orang ini sudah melewati atau sudah action, ini bakalan di short banget gitu, maksudnya kayak lebih bakalan di blessing banget karena gini, pelajaran sudah didapatkan gitu. Orang yang udah dapat pelajaran, actionnya gampang. Tapi kalau misalnya orang yang belum nangkep pelajarannya kayak apa, dia actionnya kurang. Dia tahu apa yang mesti dilakuin, tapi dia nggak jalanin. Itu yang repot. Jadi, ada memang yang sudah melewati ini, ada yang belum. Gitu. Kalau misalnya belum, berarti kamu belum bisa dapetin good newsnya. Kamu belum bisa dapet financial mattersnya. Ibaratnya ini aku ngeliatnya ada orang-orang yang memang susah dari finansial, susah dari dapetin kesempatan-kesempatan bagus itu susah kayak gitu. Jadi kayak orang-orang yang ada di file ini memang harus sering-sering ditabok. Maksudnya kayak harus sering-sering dipukul sama semesta karena memang susah banget disuruh jalan gitu loh. Jadi kayak yang sebenarnya dia tuh butuh hal-hal yang bisa challenging, butuh hal-hal yang bisa ibaratnya tantangan buat dia kayak gitu sebenarnya, tapi nggak dijalanin kayak gitu. Terus jadi memang tujuannya adalah kenapa merasa terjebak, kenapa merasa kayak ilusi banget nih gitu tuh semuanya di dunia ini gitu ya, karena memang jawabannya simple, cuma action tapi nggak mau maju gitu aja gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang sudah melewati fase ini gitu tuh, orang-orang yang memang udah sekarang nih di frekuensi yang kedua itu yang udah lewatin ini, sebenarnya udah kebentuk tuh akhirnya karena pelajaran udah dapet, terus udah actionnya sudah, akhirnya kebentuk karakter baru gitu loh. Karakter barunya itu seperti orang-orang yang King of Water ini kan dia dapat dipercaya, terus dia juga direspek banget sama orang lain, terus kayak yang bener-bener kayak membudayakan hal-hal yang memang sebenarnya perlu ditanamkan di diri dia tapi ditolak terus dari kemarin-kemarin kayak gitu loh. Jadi ibaratnya
orang yang sudah lewat dari fase-fase menyebalkan ini gitu, fase-fase yang emang sebenarnya tuh jawabannya simpel tapi nggak mau gitu, nggak mau maju. Ketika dia maju udah jadi, karena kan segala sesuatu yang challenging, segala sesuatu yang menghambat kita, problem kita itu kan ngebentuk diri kita yang sekarang kayak gitu loh. Jadi ibaratnya orang yang selalu ngeluh, oh kenapa hidup begini ini hidup begini, padahal nanti beberapa saat kemudian gitu kan ya, mungkin beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian baru sadar, oh iya ya Tuhan ngasih ini karena nanti membentuk saya seperti ini kayak gitu loh. Jadi baru nyadar nanti gitu. Dan kenapa dibentuk seperti ini, karena tadi kan ada self confidence ya, ada kepercayaan dirinya yang kurang. Tapi setelah lewat dari situ, setelah lewat dari itu semua, Tuhan tuh jadi ngebentuk kamu jadi punya karakter disiplin yang bagus, terus logik yang bagus juga, kepemimpinan yang bagus juga, karena memang kamu sudah berhasil untuk memimpin diri kamu sendiri untuk maju atau action, sehingga Tuhan bakalan kasih kamu, oh iya nih gitu tuh, cara Tuhan tuh kamu nih bisa jadi pemimpin tuh gara-gara hal-hal nggak enak di belakang gitu. Kamu nggak mungkin bisa mimpin orang banyak kalau misal seandainya kamu sendiri mimpin diri kamu sendiri aja nggak bisa gitu. Karena kan namanya The Emperor itu ahli strategi loh. The Emperor itu udah ibaratnya logiknya bagus banget, jalan banget. Itu nggak akan bisa jadi seperti ini kalau misalnya dia nggak dapet challenge dulu, kalau dia nggak dapet problem dulu atau hambatan dulu gitu loh. Gitu. Jadi menurut aku ini ada dua frekuensi, ada yang belum jalan, ada yang sudah jalan dan menuju ke The Emperor-nya, karakter Emperor-nya gitu ya. Gitu sih. Terus kita lihat. Oke, kita punya happy, all that glitters, peace. Nih, ini yang dijanjikan semesta di bulan Juni sebenarnya. 2, 5, 6. Kamu kalau misalnya sudah ada di posisi-posisi di Emperor ini, atau udah bisa ngeluarin diri kamu dari rantainya kamu gitu tuh sebenarnya. Ini kan yang membuat terjebak itu kan dari kamu sendiri, bukan keadaannya gitu. Tadi kan aku bilang satu doang kuncinya, action gitu. Ini yang bakal dikasih sama Tuhan adalah peace, kedamaian. Kamu bakal ngerasain damai setelahnya, karena ya all work have done gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh udah selesai. Pasti bakalan dapet blessing, kamu bakal lebih happy dari sebelumnya. Bahkan kamu bakal dikasih blessing yang memang kamu bakal lupa rasanya rasa sakit waktu pas kamu digembleng kemarin kayak gitu. Terus bakalan ngelihat, oh dunia ini tuh nggak cuma jelek-jeleknya doang, ada bagus-bagusnya juga gitu. Dunia ini bukan cuma isinya tuh bukan cuma struggle doang, tapi ada momen dimana kamu bisa nikmatin hidup tuh, oh berharga gitu, kayak gitu. Ini yang aku lihat blessingnya bagus sih sebenarnya, cuma emang tergantung dari kalian kelompok mana, kelompok yang nggak mau action, belum action, atau memang sudah action gitu. Kalau memang kamu sudah action, sudah tahu nih, oh ya jalannya tuh kesini loh gitu, oh harus begini loh untuk ngubah, tapi kok belum ada jalannya, misal kayak gitu tuh ya, tinggal action aja udah. Itu ini aku udah dijamin ya, kebahagiaannya terus kedamaiannya sudah dijamin, cuma tergantung mau ambil atau enggak. Ini ada trust, ini dari cinta nih, ada trust, ada criticizing. Oke. Jadi trust, transformations occurs through acceptance. Once you accept the current situations, it will automatically transform. Oke. Jadi intinya kamu tuh cuma butuh action dan percaya kalau misal Tuhan tuh bakal has you back. Terus kayak yang kamu tuh harus percaya kalau Tuhan tuh bener-bener bisa ngambil kamu ketika kamu terjun ke bawah jurang dan kamu nggak tahu harus ngapain gitu loh. Tuhan tuh bakal ngambil kamu, Tuhan tuh bakal ngambil doa-doa kamu sebenarnya
gitu. Ketika kamu terima keadaan kamu yang kayak begini, ya udah gitu tuh, terima keadaan, action. Jangan sampai terima keadaan gak ngapa-ngapain. Terima keadaan, action, terus akhirnya ditransformasi itu akhirnya sedikit-sedikit, dari segi keuangannya, dari segi pengetahuannya, dari segi ya apapun itu, kamu bakal dikasih sukses, bakal dikasih kesuksesan asalkan percaya aja. Plus apapun ya, ini trust. Intinya setelah kamu transformasi, kalau kamu single, doi bakal datang. Yang bikin ngehambat doi atau jodoh kamu belum datang karena kamu nggak transform ini, kamu nggak mau action, kamu nggak mau maju ke hidup kamu terus kayak ngeluh sama hidup kamu tuh begini, kamu terus kayak yang ngerasa dunia ini nggak adil, misalnya kayak gitu. Nah itu yang ngehambat jodoh kamu datang sebenarnya. Karena kamu terus-terusan ada di lack of confidence, kamu ada di energi yang ibaratnya nggak percaya diri tentang diri kamu sendiri kayak gitu. Terus nih, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. 2 kartu tentang transformasi. Cintai dan terima satu sama lain. Baru si doi bakal datang. Kamu kalau misal belum bisa nerima diri kamu yang begini, kamu terlalu mengkritisi diri kamu ya. Kayak misalnya kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang ini. Aduh, masa sih aku kurang ini, kurang itu. Gak mungkin bisa dapetin itu, misalnya kayak gitu. Kamu bakal terus-terusan ngedelay blessingnya, ngedelay kebahagiaan kamu sendiri. Mengkritik diri sendiri tuh gak akan bawa kamu kemanapun. Gitu ya. Jadi sebenarnya Juni ini aku file 1 ini isinya saran semua justru ya. Jadi kayak blessingnya itu ditunda dulu loh gitu, dipegang dulu nih sama Tuhan nih. Kamu mau ambil atau enggak gitu ya. Gitu sih yang aku lihat. Apalagi ya aku dapetin. Oke, kalau kamu yang nonton ini perempuan, berarti nanti bakal jodoh kamu atau si doi yang bakal datang ke hidup kamu itu adalah tipikal orang yang jadisan emperor. Emperor itu kan ahli strategi ya. Kalau kamu sering banget ngekritisi diri kamu atau ibaratnya gak ada rasa pedenya gitu tuh ya, ibaratnya kurang pede sama apapun, ini emperor bakal jadi narsistik ke kamu gitu loh, karena dia pemimpin yang tegas banget, yang nggak menye-menye. Dia tipikal-tipikal yang kalau misalnya kamu ngekritik diri kamu sendiri, dia bakal lebih ngekritik diri kamu juga gitu loh. Jadi hati-hati ya gitu, hati-hati kamu narik orang yang seperti ini. Jadi karena tergantung kamu mau narik emperor yang seperti apa. Emperor yang memang melindungi kamu, yang bener-bener kayak yang ngarahin kamu, atau emperor yang ngekritik kamu. Emperor ini sisi negatifnya atau shadownya itu suka ngekritik orang deh, kayak narsistik gitu. Jadi tergantung nih kamu mau narik yang mana gitu. Jadi hati-hati di bulan Juni ini, hati-hati banget untuk narik sesuatu yang ibaratnya semakin kamu mengkritik diri kamu sendiri, itu yang bakal kejadian gitu. Ya hati-hati ya gitu. Dari segi life, dari segi cinta, ini yang aku lihat transformasi. Jadi nggak ada pesan cinta-cintaannya, lebih ke kayak hidup kamu kayak apa, karena cintanya bakal ngikut gitu loh. Gitu sih yang aku lihat. Untuk zodiak sendiri di sini Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries gitu. Siapa tahu kita bisa nemuin hal lain lagi. Ada Gemini, North Node, ini 6. Oke. Hati-hati dengan kesehatan di bulan Juni ya, karena ada 6 house berarti tentang kesehatan, tentang work-life balance gitu. Jadi kamu ibaratnya harus bisa ngebalancing hidup kamu, otak, mind, body, and soul deh intinya. Pikiran, hati, dan jiwa kamu harus sehat semuanya gitu loh. Karena dengan kamu punya banyak ilusi, banyak ketakutan, banyak banget ibaratnya ngerasa terjebak dan lain-lain, dan gak mau action, itu yang bikin kamu kadang-kadang suka mungkin ada sakit di lambung, atau mungkin sakit kepala gitu, tiba-tiba gak enak badan. Ya itu karena kamu nggak bisa ngebalancing energi kamu kayak gitu. Ini ada Gemini, ada North Node gitu. Berarti intinya
Juni ini adalah penentuan dimana tujuan kamu mau diarahkan kemana gitu loh. Jadi Tuhan tuh cuma mau ngeliat, Tuhan tuh mau ngeliat dulu nih kamu arahnya mau pilih yang mana. Tadi yang aku bilang kamu mau pilih manifestasiin orang-orang yang buruk, yang ibaratnya manifestasikan shadow dari seseorang, atau enggak malah sifat baik dari orang. Jadi tergantung kamu nih ya gitu. Oke, Gemini, Merkuri, hati-hati sama pikiran sih intinya di bulan Juni ya gitu. Apapun yang kamu pikirin bakal kemanifestasiin, entah itu jelek entah itu bagus. Jadi hati-hati ya. Sebentar, aku mau cari inisial dulu. Oke, kita lihat. Oh, ada huruf Z, ada huruf D, ada huruf O, ada huruf K, ada huruf W, ada huruf X, ada huruf U, ada huruf J, ada huruf X lagi, ada huruf U lagi. Jadi inisialnya Z, X, U, J, D, O, K, W. Ini inisialnya, kalau misalnya nggak ada it's okay, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, kira cukup untuk file 1, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 2, kita lihat ini cinta-cintaan nanti dulu, ini blessing nanti dulu. Kita lihat yang ini dulu ya. Oke, di sini ada the High Priestess, ada Ace of Water, ada Two of Fire, ada Renewal. Oke. Oke, jadi di pile 2 ini aku agak berat tadi habis baca pile 1. Jadi di pile 2 ini, sorry ya kalau misalnya ada noise ataupun suara aku emang agak-agak sember atau agak-agak kecil, karena memang aku ngerekam ini di tengah malam. Tengah malam ini sekitaran jam 12 malam. Oke. Jadi ini ada The High Priestess. Berarti di bulan Juni ini hati-hati, kamu harus pay attention dengan ini kamu ya. Kamu harus ambil perhatian banget nih, sangat perhatian banget ke mimpinya kamu ataupun intuisi kamu ya gitu, karena ini nyambung dengan manifestasi kamu. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya LOA atau kamu memanifestasikan seseorang, walaupun nggak secara spesifik banget kamu nulis mungkin scripting atau mungkin atau pakai cara-cara lain untuk LOA, ini kamu harus bisa aware banget sama intuisi kamu. Dan biasanya ini universe itu bakal kasih di bulan Juni ini banyak banget sinkronisasi ya, sinkronisasi yang memang nyambung banget gitu loh, sama kode-kode lah intinya, yang nyambung banget sama apa yang kamu manifestasikan, apa yang kamu harapkan gitu ya. Dan harap bersabar. Jadi intinya gini, walaupun kamu mungkin disuruh untuk pay attention sama sinkronisasi gitu ya, sama tanda-tanda dari semesta gitu ya, untuk apa yang sedang kamu manifestasikan, jangan rusuh ya. Boleh dipantau tapi jangan rusuh, jangan kayak di mana nih dicari-cari angels number, cari-cari gitu kan. Angel kadang-kadang kan gini, kalau orang yang semakin nyari angels number itu semakin datang angels number. Nah itu tuh bukan universe yang kasih banget ya kadang tuh, karena kamu yang narik terus, kamu minta terus tanda-tanda. Jadi sebenarnya harus pintar-pintar sih. Itulah kenapa kamu butuh intuisi kamu di sini di bulan Juni gitu tuh ya. Hati-hati, pokoknya hati-hati untuk mengartikan ya gitu. Kalau misalnya kamu nggak ngerti sama tandanya, kamu bisa tanya orang terdekat yang mengerti gitu ya. Kalau misalnya memang orang terdekat nggak ada ngerti juga, kamu berdoa sama diri kamu atau berdoa sama Tuhan, terus di dalam hati bilang, Tuhan tolong kasih kejelasan gitu aja gitu. Jadi jangan rusuh, tetap hati-hati gitu ya tentang tanda-tandanya gitu. Karena di sini yang aku lihat sih bakalan ada perkembangan spiritual sama
mempertajam ya, ada penajaman intuisi gitu loh. Jadi ada juga yang mungkin di bulan Juni ini bisa pulang ke rumah gitu kan ya, yang biasanya jarang pulang ke rumah, kamu bisa pulang ke rumah untuk ketemu sama family. Atau mungkin kamu-kamu yang memang udah niat nih memanifestasikan sebuah rumah untuk kamu tinggali, bakalan ada tanda-tandanya nih di bulan ini gitu loh. Entah kamu mungkin dapat bisa KPR, ikut KPR, ataupun mungkin ada orang yang memang nawarin rumah yang mungkin kamu pengen kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu lagi manifestasikan cinta gitu, cinta juga ataupun rumah, ini bakal ada tanda-tandanya di bulan Juni ini kayak gitu. Mungkin aja kamu di bulan Juni ini, untuk kalian-kalian yang single, untuk kalian-kalian yang belum married kayak gitu kan, ini bakalan ada momen-momen dimana kamu jatuh cinta lagi di bulan Juni ini menurut aku gitu ya. Jadi bakalan ada new partnership, atau mungkin kamu mungkin ada kerjaan baru, atau mungkin ada yang nawarin, mungkin ya kamu udah nyebarin lamaran kemana-mana gitu ya, pekerjaan bakalan ada di bulan ini gitu ya. Aminkan aja ya kalau misalnya kalian memang lagi cari kerja gitu. Jadi ini bakalan di bulan ini 2 dan 2 ya. Jadi bener-bener spiritual banget di bulan Juninya gitu loh, karena ada renewal, ada new beginning ya, awal yang baru gitu, pemulihan. Jadi kamu diminta, nanti mungkin kamu bakalan ketarik lagi nih, bakalan ada lagi diingetin lagi masa lalu, diingetin lagi kesalahan-kesalahan kamu yang dulu gitu. Itu tujuannya bukan karena pengen bikin kamu stres, atau mungkin kayak kejadian-kejadian yang terus-terusan berulang. Itu bukan untuk membuat kamu stres ya. Jadi kalau kamu stres, sebenarnya tuh ini tuh adalah momen dimana kamu tuh harus review dan evaluasi gitu loh. Evaluasi apa aja yang kemarin terjadi sebelumnya, kok terjadi lagi sekarang, kamu harus evaluasi mana yang salah, mana yang harus dibenerin gitu. Jadi kayak yang kamu tuh emang diminta untuk bisa berpindah nih pikirannya dari pikiran yang satu ke pikiran yang lain dengan cepat itu, karena memang kamu disiapkan untuk hal yang baru, tapi kamu belum beranjak dari situ gitu loh. Kamu belum beranjak dari masa lalunya, atau belum beranjak dari sesuatu yang memang udah gak bagus buat kamu, tapi kamu tetap jalanin juga kayak gitu. Mungkin kebiasaan-kebiasaan jelek yang tetap kamu lakuin, padahal itu udah gak bagus buat kamu gitu. Nah itu yang harus dievaluasi. Jadi kalau misalnya stres, jangan dibawa stres terus gitu loh. Karena kamu tuh kalau ada stres, kalau ada hal nggak enak, berarti kamu harus tahu ini tuh asalnya dari mana gitu loh. Jangan kayak yang aduh aku stres, aku bingung, aku capek gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Dilihat dulu ini apa yang salah, kenapa bisa sampai stres, kenapa kejadian ini terjadi, karena sesuatu yang ada di outer kita itu dari inner kan gitu ya. Terus di sini ada higher power, ini ada soulmate. Oke, itu kan aku bilang kamu bakal jatuh cinta lagi nih di bulan Juni ini gitu tuh. Ataupun kalau misal kamu memang udah tahu soulmate kamu gitu, kamu bakal lebih lengket lagi, kamu bakal lebih banyak lagi dapat tanda-tanda dari soulmate kamu gitu ya. Plus jangan lupa untuk minta sama Tuhan, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk minta bantuan sama higher power kalau kamu tuh sebenarnya butuh cinta. Jangan cuma kayak yang oh ya aku cinta sama dia gitu tuh, dia kasih kode ke aku, nggak kayak gitu. Karena segala sesuatu yang ibaratnya kode-kode dari, ataupun si doi bisa mengungkapkan perasaannya pun itu karena Tuhan dulu gitu loh. Kamu deketin dulu Tuhannya, kamu deketin dulu Tuhan kamu ini ada go the distance, berarti ini indikasi bahwa kamu tuh harus berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Mungkin kamu harus go out ke tempat yang mungkin kamu bisa ketemu sama doi kamu gitu kan, atau mungkin hang out sama soulmate kamu kayak gitu ya. Atau kalau kamu memang nggak punya waktu ya, ataupun mungkin nggak tahu nih mau kemananya kayak gitu ya, kamu minta sama Tuhan, saya harus kemana, saya gituin aja untuk bisa ketemu sama soulmate aku gitu. Jadi jangan nunggu terus, maksudnya kamu nunggu, kamu meronta-ronta pengen soulmate-nya datang, tapi kamu nggak nyoba untuk doa, diminta dibukain jalannya kayak gitu. Jadi kamu terlalu sibuk pusing mikirin gimana jalannya, tapi kamu sendiri nggak minta dibukakan jalan gitu. Jadi jangan lupa
di Juni ini ya, ini nggak cuma tentang cinta-cintaan doang sih yang menurut aku, karena fulfillment ini kamu bakal dapat fulfillment di dalam hati, kamu dapat fulfillment dalam jiwa kamu, dari segi kontrak, dari segi pekerjaan pun kamu harus minta tolong sama Tuhan. Ini kamu bulan Juni ini kamu harus lebih sering melibatkan Tuhan di kehidupan kamu, kayak gitu, terutama untuk cinta sih. Atau enggak nih kamu, menurut aku ya, orang-orang yang mungkin lagi ngerasa seret rezekinya gitu kan, misalnya kayak gitu, ini kamu harus pergi pindah tempat. Kalaupun sana kamu nggak pindah pekerjaan, kamu mungkin kayak pindah ya, maksudnya bukan pindah, hangout, jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke tempat mungkin beda kota gitu ya, kota kamu sekarang tuh beda sama yang kamu datengin nantinya, kayak gitu. Jadi jangan ada di tempat kamu terus kayak gitu. Kamu harus cari inspirasi, kamu harus cari blessing kamu dimanapun, di tempat yang memang bukan di tempat kamu yang sekarang gitu. Di sini ada ada soulmate lagi nih, lovey-dovey banget kayaknya nih pile 2. Your soulmate is already with your salah. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Jadi soulmate kamu katanya sebenarnya udah ada di dalam jiwa kamu, udah nyambung sama jiwa kamu. Percaya ini, dia bakal manifest secara fisik di kehidupan kamu yang nyata ini gitu. Jadi manifestasi kamu tentang soulmate ya, congratulations untuk PL2, ini bakalan ada di dunia nyata, ketarik secara fisik gitu ya. Asalkan kamu percaya kalau kamu tuh nyambung sama dia secara jiwa gitu. Romance, Cupid's arrow strikes. Jadi memang kena lah intinya, kena di hati, ngena di hati gitu. Jadi kalau misalnya kamu untuk single yang kamu khawatir banget mana jodohnya gimana, percaya kalau misalnya kamu tuh nyambung sama jiwa jodoh kamu, dan jodoh kamu bakalan cepet datangnya di bulan Juni ini secara fisik gitu ya. Untuk zodiak di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Aquarius, Gemini. Ini ada. Terus di sini Taurus juga ada. Kita lihat lagi mungkin aja kita bisa menemukan sesuatu. Taurus tadi aku bilang. Di sini ada the moon. Cancer. Hati-hati dengan emotions ya di bulan Juni, karena kamu bakalan lebih baperan ya di bulan Juni ini. Jadi tolong dikontrol. Terus ini ada 9 house. Ini mungkin aja ada yang disuruh untuk keluar negeri ya. Ada yang disuruh untuk keluar negeri, atau enggak ada foreign people atau orang dari luar negeri datang ke tempat kamu gitu. Atau mungkin si doi ini memang beda negara sama kamu atau beda pulau sama kamu, makanya itulah kenapa kamu harus go the distance atau pergi ke tempat yang jauh gitu ya. Kamu harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena memang si doi ini ada di sana gitu tuh. Ataupun si doi ini memang lagi mau go the distance untuk datang sama kamu. Jadi banyak banget skenario-nya guys. Makanya itulah kenapa kamu harus komunikasi sama Tuhan gitu loh. Jadi biar jalan kamu tuh mudah gitu ya. Di sini ada, bentar, kita lihat inisialnya. Jadi di inisialnya ya, tadi tiba-tiba nggak ke save, maksudnya mati karena HP-nya kameranya panas. Di sini ada X, ada Y, ada L, ada S, ada U, ada V, ada V lagi, ada M. Jadi ini inisialnya. Kalau misalnya nggak apa-apa, it's mungkin tadi di zodiak kan sudah aku sebutkan tadi. Ini bisa inisial kamu atau inisial si doi nantinya gitu. Udah cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misalkan kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 3, ini kita singkirkan dulu, nanti kita lihat ya. Sorry kalau misalnya sebelumnya kalau misalnya ada noise ataupun suara aku agak-agak sember, aku
tahu agak kecil karena memang aku ngerekam ini jam 12 malam, jadi agak begitu ya. Di sini ada United, ada The Sun, ada Release, ada Four of Fire. Oh my god, guys, pile 3. Aku ngelihatnya di sini bakal ada transformasi dari segi spiritual kamu. Ini banyak banget transformasinya karena kamu bakal banyak banget dikasih wisdom, kamu bakal banyak banget dikasih banyak banget informasi tentang spiritual yang memang kamu tuh sempat pertanyakan itu sebelumnya gitu loh. Jadi kamu dapet jawabannya. Terus kamu bakal dapatkan itu dari mungkin dari YouTube. Terus ya pokoknya dapetin itu dari orang-orang yang memang satu frekuensi sama kamu. Plus congratulations bagi kalian yang pengen banget union sama soulmate-nya atau union secara fisik. Bakal ada tanda-tandanya di bulan Juni ini gitu. Sorry ya noise-nya. Bakal ada karena pengetahuan kamu sudah bertambah dan kamu tahu cara nariknya kayak gitu. Di sini ada The Sun, ada happy outcome. Oke, di bulan Juni ini overall kamu bakal ngerasain happiness. Kamu bakalan banyak banget dikasih ide-ide brilian, ide-ide yang sangat luar biasa gitu, yang ibaratnya yang bakal menghantarkan kamu ke kesuksesan gitu ya. Terus kayak yang kamu juga bakalan lebih pede lagi dengan diri kamu gitu karena kamu sudah berhasil merilis shadownya kamu, merilis sesuatu yang memang hold you back. Kayak di masa lalu tuh selalu narik-narik kamu, selalu bikin kamu tuh ketakutan untuk nggak buat keputusan yang baik kayak gitu ibaratnya. Kayak intinya segala sesuatu yang ini ada the end of a pace ya, ibaratnya kayak ada siklus yang berakhir di bulan Juni ini karena memang kan namanya juga Juni ya. Juni ini adalah akhir semester ya, ibaratnya kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ini adalah akhir dari semester 1 gitu kan, maksudnya satu semester gitu loh. Pokoknya bakalan ada spiritual transformation. Juni itu bener-bener kayak yang perubahan ya, perubahan. Dan biasanya nih di bulan Juni ini kalau Regina sendiri sering ngerasainnya kalau di bulan Juni ini tuh biasanya Juni, Juli, Agustus, September itu adalah proses transformasi yang ringan, proses transformasi yang bener-bener kayak bikin kamu tuh ngerasain oh Tuhan tuh sayang sama kamu gitu loh, kayak gitu sih. Intinya time to move on. Kamu udah bisa move on dari masa lalu kamu udah bisa move on dari segala sesuatu yang memang selalu bikin kamu tuh anxious atau anxiety atau kayak overthinking malam-malam. Ini kamu bakalan ada bisa ngerilis itu semua gitu loh. Akhirnya apa? Di bulan Juni ini kamu sangat-sangat content atau sangat-sangat penuh banget dirinya, damainya dapet, abundance-nya dapet, jadi blessing-nya tuh jor-joran di bulan Juni ini. Congratulations ya guys, gitu sekali lagi karena bener-bener kamu bakalan dapet a happy home life. Jadi bakalan ya pokoknya kehidupan keluarga yang bahagia banget kayak gitu. Karena kamu juga bakal sukses banget ngerjain projectnya kamu. Mungkin kamu ngerasa anxious karena project kamu nih mungkin kamu nggak tahu nih bakal berhasil atau enggak. Apapun yang kamu kerjakan bakal berhasil atau enggak. Jangan takut karena Juni ini bener-bener kamu lu di blessingnya abis-abisan jor-joran banget kayak gitu. Karena project kamu bakal selesai komplit dengan successful, dengan baik gitu. Ini bagus banget PL 3 ya, menurut aku nggak terlalu ribet kayak PL 1 tuh PL 2 menurut aku. Ada Walking the Road, the Blast, tekan Tinker. Oke, di sini ada angka 22 dan 44. Oke. Bagi kalian yang union sama twin flame-nya, mungkin kamu bakalan ada ngerasain merging di bulan Juni ini. Merging itu kayak penyatuan ya, kayak penyatuan gitu, penyatuan energi. Walaupun kamu misalnya belum union secara fisik, kamu bakal union secara energi dulu di bulan Juni ini. Karena biasanya emang Regina sendiri juga sering banget merging energi itu di bulan Juni ini. Bulan Juni pasti sering, Juni, Juli, Agustus itu sering, apalagi di Lionsgate nanti itu puncaknya. Jadi memang bakal di blessing banget sih gitu tuh. Jadi
kalau misal kamu ngerasa kamu sering overthinking di malam hari, sebenarnya itu bukan bukan cuma pikiran kamu doang tahu, karena twin flame kamu atau soulmate kamu, higher level soulmate kamu juga memikirkan hal yang sama gitu loh. Apa dengan apa yang kamu pikirin, dengan apa yang kamu tanyain ke Tuhan kayak gitu. Dan tanda-tandanya sering banget dikasih sama universe. Universe tuh sekarang tuh lagi jor-joran banget ngasih kamu kode biar kamu tuh nggak mundur, kamu tuh nggak biar kamu tuh nggak yang minder gitu loh sama impian kamu sendiri kayak gitu istilahnya. Kayak gitu yang aku lihat ya. PL 3 nih. Embrace through each other you find the missing piece. Oke. Tadi aku bilang tadi kan union ya, union. Karena memang kamu sama dia itu adalah ibaratnya part yang hilang ya. Jadi kalau misalnya ibaratnya main puzzle, kamu itu bagian yang hilang dari puzzle-nya dan bisa melengkapi puzzle-nya dia gitu loh. Jadi ibaratnya dari satu sama lainnya itu kamu tuh missing piece-nya gitu tuh, sesuatu yang memang bisa melengkapi hidup. You may not always understand why certain things happen, however there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil a blessing will soon be revealed. Oke. Mungkin sebelumnya di bulan Juni kamu bakal ngerasa turmoil ya, ada sedikit ke-trigger karena mungkin kamu udah mulai ngerasa anxious atau kamu udah mulai ngerasa kayak aduh ini bakal kejadian kayak apa ini aku halu doang atau mungkin aku gimana ya gitu, jodoh aku di mana, misal ada agak-agak anxious atau mungkin kayak wah ini kayaknya dia ini belum ada terus gitu kan ya, yang kayak gitu sih. Turmoil yang ini nih sebenarnya menghantarkan kamu ke blessing yang bakalan dibuka sama universe nih bakal buka ini sedikit-sedikit dari bulan Juni piecesnya. Jadi dari bulan Juni ini benar-benar dibuka pelan-pelan gitu loh. Jadi dari mungkin kamu doubting atau mungkin kayak kamu ragu sama intuisi kamu, nanti sedikit-sedikit bakal dikasih tanda, sedikit-sedikit bakal dibuka. Jadi ibaratnya kalau kamu ragu sedikit langsung dihantam sama data, maksudnya dihantam sama kayak tanda-tanda gitu kan, yang memang nyambung, sinkronisasi dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi ya jangan ragu ya sama soulmate-nya, karena memang dia yang bakal ngelengkapin kamu bakal ngelengkapin dia gitu. Jadi kalau misalnya kamu ragu nonton ini ya jawabannya dari sini gitu, biar kamu tuh nggak mundur ya. Oke, di sini ada The Moon lagi, di sini ada Taurus, ada Seven House. Wow. Oke, untuk zodiak sendiri di sini tadi ada Leo ya, di sini ada Leo, terus ada Aries, Sagittarius. Ini fire sign-nya kuat sekali, Aries, Leo, Sagittarius ini, sama Taurus ya. Sama Taurus ada The Moon, berarti ada Cancer, ini bakal oke, sorry ini agak goyang. Jadi sebenarnya ini di bulan Juni ini kamu bakalan lebih sering mungkin yang dimainin itu adalah emotions atau perasaan kamu yang bakal dimainin sama semesta nih kayaknya gitu ya. Bukan dimainin sih, tapi lebih diolah gitu loh, diolah gitu, karena memang ini kan union ini kan hasilnya dari hati ya. Union ini hatinya lo yang jalan. Jadi ya makanya kenapa ada turmoil, kenapa ada keraguan, karena memang turmoil dan keraguan itu datangnya dari shadow sebenarnya gitu loh, datangnya dari dark energies, karena dia nggak rela kalau misalnya biasanya darkness itu nggak suka kalau misalnya ada orang-orang lights yang memang union gitu loh, maksudnya yang ibaratnya yang share the lights each other gitu loh, saling ngasih lights, itu mereka bakal gangguin gitu. Itulah kenapa Tuhan tuh bakal sekalinya kamu ragu langsung dihantam kode lagi nggak jadi mundur, itu ya karena memang Tuhan tuh pengen kamu tuh ngalahin shadow-nya atau ngalahin darkness-nya gitu. Terus di sini ada Seven House, ini tentang marriage. Oke.
mungkin ada yang Juni ini bakal datang jodohnya terus menikah, atau mungkin ada datang jodoh ya, misalnya orang yang soulmate kamu mungkin yang potensial, tadi aku bilang unity, berarti ada beberapa yang memang union secara fisik kayak gitu dan menikah gitu di bulan Juni. Congratulations pile 3, I'm proud of you karena memang benar-benar energinya ringan, bagus, overflowing, pakainya hati terus gitu loh. Ini pile 3 gitu. Jadi blessingnya di bulan Juni kehidupannya ini bakal happy, bakalan bisa ngerilis apapun gitu kan. Terus abundance-nya mungkin dari duit atau itu terjamin ya. Bukan berarti kayak yang bakal datang banyak, tapi terjamin. Percaya itu. Oke. Oke, untuk ini Seven House ada yang mau menikah ini. Wah, kalau ada yang nikah bulan Juni bilang-bilang ya. Di komen ya. Oke, di sini ada D, di sini ada Y, ada I, ada C, ada I, ada C lagi, ada M, ada X, ada Y, ada J, ada E. Oke, jadi inisialnya D, Y, I, C, I, X, M, Y, E, J. Kayaknya bakal ada lagi deh, coba ya. Guidesku bilang ada lagi nih inisialnya. Oke, kita nemu P, kita nemu L, ada Z, apa ini rambut, ada I, ada U, ada B, ada Z. Oke, jadi inisialnya banyak ya, ada D, Y, I, L, C, Z, B, J, E, P, X, I, U, Z, Y, M. Ini inisialnya kalau misalnya nggak ada mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ada Aries, Leo, Sagittarius. Leo-nya kuat banget, Leo-nya. Twin flame-nya kuat juga. Ini soulmate higher level soulmate kuat banget. Di sini Seven House. Wow, gitu. Libra juga kuat. Oke, udah cukup. Kalau misalnya kalian pengen dengar lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa dari dengar selanjutnya.